itu tidak ada biaya, serupiah pun tidak ada biaya. Gratis Pak ya? Gratis. Jadi memang tidak ada biaya, 0 rupiah. Jadi siapapun, orang kaya, orang tidak kaya, semuanya sama. Ketika bangunan pernikahan yang sakral, yang suci itu tidak dipenuhi dengan pondasi-pondasi yang kuat, nanti dia ya keropos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Salwa di dalam Mufidah dalam acara Netizen Bertanya Pak Yai Menjawab. Dan dalam episode kali ini kita masih dalam tema mahabbah nih, antara agama, cinta, dan budaya. Lalu di episode kali ini kita akan mengangkat dua pertanyaan dari netizen nih. Yang pertama, apakah benar biaya nikah itu mahal? Dan yang kedua, bagaimana tanggung jawab ketika setelah menikah kepada orang tua dan pasangan? Dan di sini saya nggak sendiri karena kita akan ditemani oleh Kiai Haji Kiai Aziz Marnawi. Ya. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah Mbak Salwa, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi ya Pak Yai. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk menjawab pertanyaan netizen. Jadi Pak Yai, pertanyaan yang pertama, apakah benar sih Pak Yai biaya nikah itu mahal? Karena kan mungkin bagi teman-teman yang mungkin siap secara mental, ilmu tapi belum siap secara finansial nih pasti masih bimbang nih Pak Yai. Menjenengan gimana nih Pak Yai? Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mbak Salwa dan semua YouTuber, bahwa alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita masih membahas tentang pernikahan. Okay. Kalau tadi ditanyakan tentang apakah biaya nikah itu mahal, sebenarnya nikah itu tinggal dilihat dari mana. Mau mahal atau mau gratis, itu ada semua. Jadi kalau dilihat dari persoalan pencatatan pernikahan, maka sesungguhnya pencatatan pernikahan itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Saya sampaikan ulang bahwa tidak ada biaya kalau hanya mencatatkan pernikahan. Kalau Anda misalnya mencatatkan pernikahan dengan mengundang penghulu datang ke rumah, itu memang ada biaya sesuai aturan negara, itu 600.000, tapi itu bukan masuk kepada KUA, tetapi itu sebagai penerimaan negara, bukan pajak. Jadi 600.000, hanya itu. Selain itu tidak ada biaya apa-apa. Bahkan kalau Anda itu mau menikah di kantor, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KUA, waktu KUA itu karena melayani banyak orang, itu tidak ada biaya, serupiah pun tidak ada biaya. Gratis Pak ya? Gratis. Jadi memang tidak ada biaya, 0 rupiah. Jadi siapapun, orang kaya, orang tidak kaya, semuanya sama, tidak ada biaya apa-apa. Saya kira itu untuk biaya nikah, jadi tidak ada biaya apa-apa ya, kecuali kita memang mengundang datang ke rumah, itu ada biaya 600.000. 600.000 itu bukan masuk kepada petugas KUA, tapi itu sebagai penerimaan negara, bukan pajak, langsung masuk ke Menteri Keuangan. Seperti itu ya. Karena teman-teman tuh ada yang bilang kalau nikah itu emang gratis, tapi yang mahal itu biaya hidup, yang mahal itu resepsi itu benar. Nah itu ya? Persoalannya. Jadi kalau kemudian hitungan nikah, makanya tadi mau yang mahal atau yang murah itu ya. Kalau hitungan harus resepsi di hotel, harus inilah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Jadi gini, wong urip niku perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan hanya kebiar. Iya, kebiar itu hanya sesaat, dan memang untuk kita syukuran, kita kemudian mengadakan walimah itu memang disunahkan oleh Rasulullah. Tetapi tentu harus diukur dengan tingkat kemampuan kita. Jadi tidak perlu mahal-mahal lah, saya kira. Jadi apalagi di musim pandemi seperti sekarang itu, saya kira cukup mengundang teman-temannya di rumah makan atau di mana itu, saya kira sudah cukup. Tidak harus banyak-banyak biaya. Nah, seperti itu ya. Lalu ini gimana kalau ada kasus seperti ini, ada yang pengen nikah mewah tapi orang tuanya harus utang dulu, itu baiknya gimana Pak ya? Karena kan ya nggak bisa dipungkiri, menurut saya kan ada banyak yang masih seperti itu Pak ya, pengen mewah tapi utang sih. Nah itulah yang memang tata kelola kehidupan itu perlu diatur sedini mungkin ya. Jadi itu ya, dunia sekarang itu memang
lebih banyak biar casingnya diperkuat, dipercantik, masalah fondasinya hancur itu kadang tidak dipikirkan. Nah ini kehancuran rumah tangga biasanya dari ini menyangkut nanti pasca pernikahan. Kehancuran rumah tangga juga biasanya dimulai dari situ. Ketika bangunan pernikahan yang sakral, yang suci itu tidak dipenuhi dengan fondasi-fondasi yang kuat, nanti dia ya keropos seperti itu. Keinginannya besar, tetapi casingnya hanya cantik, tetapi fondasinya tidak kuat, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh angin itu nanti. Jadi saya kira harus hati-hatilah untuk menata hidup ini. Wong paling-paling wong mantu nih Mbak. Jadi semewah apapun pasti ije enek sing kurang dan akan dicacat oleh orang. Itu pasti ya, siapapun itu tidak ada yang sempurna dalam hal seperti itu, mesti kurang gini makanannya yang tidak enak, makanya itu masih akan dipaidu oleh orang. Jadi wis podo-podo ngono, sudahlah wong ki persojo nek cara kula, nek cara filsafate wong tuwa niku ya persojo sesuai dengan kemampuan. Nek perlu undanglah teman-teman untuk syukuran aja, tidak usah nomor sumbangan. Lupa nanti kan tidak ada saling tolong menolong dalam hal yang lain lah. Karena wong Jawa itu biasanya nek ngono kuwi anggere wis keputangan rumangsa kudu balekke. Ini nanti akan memperberat hidup. Jadi sumbangan. Persojo. Sumbangan itu kan jadi tidak utang toh. Mestinya. Jadi ya lebih baik kita semampunya saja daripada harus utang untuk menyelenggarakan pernikahan yang mewah gitu ya. Rasulullah menyatakan walau dengan 1 ekor kambing. Artinya walau ini kan berarti tidak harus mewah, sesuaikan dengan tingkat kemampuanmu. Jadi harus begitu, Nek. Mampunya paling undang pengajian, ya sudah pengajian itu. Mampunya, tapi kalau mampu ini ya silahkan lah. Tapi yang terpenting jangan besar pasak daripada iya itu. Karena ada tuh beda gitu ya antara kemauan kita sama kemauan orang tua kan. Remaja sekarang tuh pengen ya udah sederhana aja uangnya nanti buat kehidupan setelah nikah. Tapi orang tua tuh pengen yang gede bisa seumur hidup sekali gitu pengen. Itu persoalannya. Jadi pola pikir yang seperti itu saya kira perlu saatnya teman-teman yang YouTubia yang terpelajar itu mesti harus mulai mengerubah. Saya pernah ketemu dengan begini, nikahnya di hotel. Suatu saat ternyata orang tuanya nggak bisa datang ke rumah, nggak bisa datang ke hotel itu karena sakit. Padahal wali itu harus. Saya menjadi terenyuh dan sampai nangis itu ketika saya kemudian mendatangi bapaknya yang ada di rumah. Ternyata rumahnya jelek, reot, bapaknya di rumah itu dikunci dari luar sendirian, bapaknya di sana. Nah, ini demi apa? Demi gengsi. Tampilannya kan koyo lah di hotel seperti ini, seperti orang lain kan mandangnya kan saat itu saja. Ternyata di rumahnya seperti ini, dari bapak dalam kondisi seperti itu. Masya Allah, kalau saya iso itu pondasi keagamaan itu jadi penting. Pondasi keagamaan itu wong sing persojo lah, tidak usah bermewah-mewah di luar kemampuan. Saya kira itu Mbak. Lalu pertanyaan kedua nih Pak Yai. Bagaimana tanggung jawab ketika sudah menikah antara sebagai anak ke orang tua dan sebagai pasangan dan sebagai suami ke istri kan? Saya tuh nemu satu kasus di Twitter yang rame gitu Pak ya. Itu tuh ada seorang laki-laki itu curhat karena istrinya itu protes karena kan uangnya gajinya kan 2 juta Pak ya. Yang 1 juta itu buat orang tuanya dan yang 650 untuk istrinya dan kebutuhan dia sehari-hari. Nah, itu dia tuh kayak nggak terima kok istrinya boros sekali. Nah, itu gimana gitu Pak Yai pembagiannya itu Pak Yai? Makanya gini. Sejak awal jadi ada hadis Rasulullah yang menyatakan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wahai para laki-laki, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, karena fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kamu itu telah mengambil alih amanat yang dulu dititipkan Allah kepada orang tuanya, sekarang dititipkan kepadamu. Maka ini harus hati-hati. Amanat ini bukan sekedar sampean menjadi istri saya kemudian nanti saya perlakukan sesuai dengan amanatnya, bukan begitu. Ada tanggung jawab besar.
mau tidak mau seorang suami itu adalah kepala rumah tangga yang harus memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangganya. Nah, tetapi juga begitu sebagai seorang istri itu juga memang dia punya hak kepada suaminya, tetapi mohon maaf, haknya ini adalah hak nafkah. Nafkah itu ya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ini yang harus dinafkahkan itu adalah kebutuhan primer. Yang untuk rumah tangga. Yang primer. Jadi hitungan angka saya kira enggak itu masing-masing relatif ya. Tetapi ini jadi kebutuhan primer itu yang seorang istri boleh menuntut kepada suami. Tapi kalau kemudian sekunder atau tersier ini lain. Sementara kewajiban kepada seorang laki-laki itu juga punya kewajiban kepada orang tua. Nah, kepada orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu apa-apa, anak laki-laki itu punya kewajiban untuk itu. Maka saya nyuwun lah para YouTuber, anak teman-teman wanita itu ya harus menyadari bahwa nek sampean kepengin bojomu yo mlebu swarga. Nah, hal-hal seperti ini harus saling dipahami. Maka pentingnya untuk saling mengerti, memahami antar suami dan istri. Harus saling ta'aruf sejak awal. Keterbukaan itu penting. Makanya pasangan itu adalah pertemuan antar dua individu yang berbeda disatukan. Nah, disatukan ini dalam rangka untuk saling mengisi kekurangan itu. Saya kira itu, Mbak. Lalu untuk nafkah apa ya Pak ya untuk sebutannya untuk memberi uang kepada orang tua itu juga nafkah. Untuk seorang laki-laki memberi uang ke orang tua itu kewajiban atau bagaimana Pak ya? Ya kewajiban kalau orang tua itu sudah tidak mampu. Kalau orang tuanya itu mampu tidak ada kewajiban untuk itu. Tetapi kalau misalnya saya kepada ibu saya, itu karena ibu saya itu tidak kekurangan, insya Allah tidak kekurangan, maka saya sok-sok ngei, sok-sok orang itu tidak apa-apa. Tapi ibu saya misalnya kok tidak punya penghasilan apapun, ibu saya tidak punya pemasukan dari mana-mana, dia kebutuhan hidup ibu saya itu tanggungan saya. Nah itu anak itu harus mau begitu dan istri harus memahami yang seperti ini. Nah itu. Tapi kalau ibunya itu, misalnya dia itu sudah punya penghasilan, ya saya kira punya penghasilan atau sudah kaya lah. Ya kita tidak kesana itu sok-sok itu aja, tidak ada apa-apa. Jadi tidak harus. Nah, seorang istri itu harus taat dengan aturan suami yang seperti ini. Istri itu kan tadi dia itu punya hak kepada suaminya adalah hal-hal yang pokok, hal-hal yang primer, bukan hal-hal yang sekunder atau tersier. Kalau misalnya sudah urusan piknik, mobil mewah, itu lain lagi. Kan? Tapi kalau kebutuhan sekolah, kebutuhan primer itu memang kewajiban seorang suami. Seperti itu ya Pak Yai. Terima kasih atas jawabannya Pak Yai. Mungkin ini sudah sangat memuaskan sekali karena kan ya namanya zaman sekarang itu pelajaran tentang hal-hal sebelum nikah atau pranikah itu memang sangat diperlukan ya Pak Yai untuk kedepannya bisa lebih baik. Terima kasih ya Pak Yai atas waktunya. Sama-sama, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya Pak salah ya. Sudah sangat cukup Pak Yai. Terima kasih. Nah teman-teman gimana nih, pertanyaan tadi sudah terjawab semua kan oleh Pak Yai Aziz. Jangan lewatkan acara Nuswa Channel karena kedepannya kita masih akan bahas sebuah tema-tema yang sangat menarik dan problematik di kehidupan kita sehari-hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Salwani Dalmufida dan Pak Yai Aziz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.